Perkenalkan, namaku Nada. Sekarang usiaku sudah 21 tahun. Dalam video ini aku ingin menceritakan peristiwa penting yang aku alami sekitar 5 tahun lalu saat aku masih bersekolah di SMA. Peristiwa yang mengubah hidupku untuk selama-lamanya. Hari di mana aku mengeluarkan semua setan yang bersemayam, menggantinya dengan zat-zat baru. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di Surabaya. Aku adalah anak yang bisa dibilang cukup pintar dan berprestasi. Di saat anak lain pergi bermain bersama temannya, aku hanya menghabiskan waktuku untuk belajar di rumah. Sejujurnya aku bosan dengan kehidupanku yang seperti ini. Tetapi untuk mewujudkan keinginan ibuku agar aku bisa masuk ke univ ternama dan bekerja di tempat yang bagus, akan kulakukan semuanya. Selamat Ibu, karena anak Ibu sudah memenangkan penghargaan sebagai siswa terpintar di sekolah ini. Anak Ibu juga berhasil mengharumkan nama sekolah ini dan berhasil membawa beberapa piala dari Olimpiade Matematika dan Sains. Aduh Bapak, gak usah berlebihan deh. Masih ada kok yang lebih pintar dari Nada. Hahaha. Gak mungkin saya bohong dong Bu. Anak Ibu ini memang luar biasa. Saya yakin Ibu pasti bangga punya anak seperti Nada. Biasa kali Pak. Ya udah, saya pulang dulu deh. Aku masih ingat hari di mana ibuku menamparku dengan keras hanya karena aku gagal di satu mata pelajaran. Dasar anak bodoh, mau jadi apa kamu nanti? Masa nilai bahasa Indonesia cuma 95? Maaf Bu. Maaf, kamu besar nanti mau emang jadi pemulung? Kebanyakan main kan kamu? Ibu kan udah bilang jangan main sama anak-anak kampungan itu. Tapi mereka temanku Bu. Mereka anak baik Bu. Ibu jangan asal bicara soal mereka. Ibu tidak tahu mereka. Banyak omong, ngelawan terus kamu ya. Maafin Nada Bu. Sakit, hanya itu yang kurasakan waktu itu. Sampai sekarang, sakitnya tamparan ibuku masih membekas di hatiku. Kalian pasti berpikir bahwa ibuku adalah ibu yang kejam. Ya, aku juga berpikir begitu. Tetapi, dia sebenarnya orang yang sangat penyabar. Setidaknya sebelum ayah dan ibu bercerai. Dulu, aku memiliki banyak teman dan relasi. Semata hanya karena aku anak yang pintar, banyak yang suka berteman denganku. Tetapi di antaranya banyaknya teman yang kumiliki, hanya ada 2 orang yang kurasa tulus. Cukup tulus untuk mau ada bersamaku. Halo Andrew, kamu lagi sibuk nggak? Halo, enggak kok dah. Kenapa? Gimana kalau kita belajar bareng? Kan ada PR sejarah nih. Aku agak bingung kalau bahas sejarah, hehehe. Oh, boleh kok. Nanti ya jam 6 di rumahku. Ajak Ocha sekalian. Dia juga pinter kalau soal sejarah. Oke, siap. Jadi, Jepang menyerah karena bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki ya? Bukan kali, sebenarnya Jepang menyerah karena bergabungnya Uni Soviet di Perang Pasifik. Gak salah sih. Jepang sebenarnya lebih takut pada Uni Soviet daripada bom atom. Tahu sendirilah gimana Soviet tahun segitu. Lah, terus kenapa menyerahnya sama Amerika? Kenapa bukan sama Uni Soviet aja? Dari yang aku baca sih, Jepang sebenarnya punya niatan supaya dengan menyerahnya dia ke Amerika tanpa syarat, aksi pengeboman yang dilakukan Amerika bisa dinyatakan sebagai suatu kejahatan perang. Mana ada begitu? Salah baca sumber kali kamu. Ada kok, cari aja di internet kalau nggak percaya. Sudah, ini udah jam malam woi. Lihat tuh, udah jam 9 sekarang. Iya ya, kalau gitu aku pulang dulu ya. Udah dicariin papaku nih. Aku juga ya, mamaku bisa marah nanti. Lah, nggak asik ah. Tapi ya udah sih. Oke ya kalau gitu, sampai ketemu besok. Sesampainya di rumah, aku terkejut karena ibu tidak memarahiku. Ia sudah tertidur pulas.
Jika kalian tahu, aku sebenarnya mengharapkan jika ibu menyapaku sebentar. Namun, sepertinya ia sudah tak peduli denganku. Bahagia ketika berada di keluarga yang selalu mendorong satu sama lain, bukan memaksa kehendaknya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Guys, kalian liburan kemana? Aku pergi ke Paris sih kemarin. Hahaha. Biasalah. Tapi bulan ini liburannya cukup panjang ya. Buset, ngeri betul. Sebentar kamu bilang panjang. Iya panjang sih, cukup melepaskan penat sama pelajaran yang bikin sakit mental. Bener banget. Tapi aku gak kemana-mana lagi, gak ada cuan soalnya. Sayang banget. Padahal ini waktu yang pas buat menghilangkan beban. Tapi aku juga liburan kok. Tadi katanya enggak. Gimana sih? Kan liburnya di belakang rumah sambil tanam bunga. BTW, kalian enak ya? Kalian pasti pada happy liburannya. A few minutes later. Udah dulu ya. Ibuku dari tadi WA aku. Udah disuruh pulang. Sorry ya. Oke, aman. Hati-hati ya. Selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini masuk semua ya. Kemarin Nada gimana liburannya? Kemana nih? Kok saya lihat hari ini kamu menjadi pendiam? Nggak kemana-mana, saya nggak apa-apa. Nada kok agak aneh ya? Agak pendiam juga. Nggak kayak biasanya. Coba deh saya ajak dia bicara di BK. Ada perlu apa ya Bapak mengajak saya untuk ke ruang BK? Ada yang perlu saya bicarakan. Begini, saya lihat kamu agak berbeda hari ini. Kamu jadi lebih pendiam. Apa kamu ada masalah? Saya biasa aja tuh Pak. Lagian kalau ada sesuatu itu urusan saya, bukan Bapak. Saya tahu ini urusan kamu. Tapi bukannya lebih baik cerita kalau ada masalah? Enggak kok Pak. Saya cuma nggak enak badan hari ini. Paling besok saya sudah sembuh. Saya izin keluar ya Pak. Sudah terlalu sore, sudah waktunya saya pulang. Kalau begitu, baiklah. Semoga cepat sembuh ya. Iya Pak. Masa iya anak ini sakit? Kemarin dia masih sehat-sehat aja tuh. Saya yakin kalau dia pasti lagi ada masalah. Coba besok saya tanyakan ke Andrew dan Ocha. Selamat pagi Andrew, Ocha. Ada yang mau saya bicarakan sama kalian. Silahkan, Bapak mau bertanya apa? Kalian merasa tidak kalau akhir-akhir ini Nada terlihat buruk? Kemarin saya sempat berbicara sama Nada, tapi sepertinya dia menghindar. Nada pernah cerita ke kalian soal kehidupannya. Oh, kalau itu pernah Pak. Nada cerita kalau keluarganya dia ada masalah ekonomi. Tapi ya gitu. Dia cuma bilang sekilas dan terkesan segera mengalihkan pembicaraan. Nada orangnya memang susah untuk cerita. Saya juga bingung gimana caranya mancing buat cerita. Nada harus bisa menceritakan masalahnya. Jangan sampai masalah yang dialaminya tertumpuk, sehingga kondisi mental dan jiwanya semakin lama bisa tidak stabil. Siap, Pak. Baik Pak. Tahu nggak kenapa manusia purba umurnya bisa panjang? Kenapa emangnya? Karena mereka hidup di masa di mana alam masih asri dan hijau. Tidak ada zat-zat yang merusak atau mencemari alam. Mereka hidup berdampingan dengan alam yang masih cukup layak untuk dihuni.
Berbeda dengan sekarang, polusi dan limbah sudah mencemari indahnya alam ini. Iya ya, makin miris kalau lihat bumi sekarang. Manusia makin banyak, teknologi makin maju, alamnya makin menderita. Suhu makin naik, iklim amburadul, belum lagi masalah lahan. Makin sempit aja bumi ini. Makin kacau, bah. BTW kalian nggak lapar? Lapar sih, kalau kamu gimana, Ocha? Sama, aku lapar juga. Aku ada tempat makan enak di sini, jual makanan Italia. Gimana kalau kita pindah sana? Wah, boleh tuh. Ayo kita ke sana. Kalian pada pesen makanan apa aja nih? Aku pesan pasta carbonara. Kalau kalian apa? Kalau aku lasaknya sama pizza. Kalau aku sih tortellini. Wah, pada enak-enak ya makanannya. Ya udah, ayo kita makan dulu baru kita cerita lagi. BTW aku mau tanya deh ke kamu, Nada. Kenapa akhir-akhir ini kamu kelihatan murung? Kamu gak mau cerita aja ke kita biar kamu lebih lega? Siapa tahu kita bisa memberi solusi. Iya nih, aku juga sadar kalau tingkah lakumu gak kayak biasanya. Kamu lagi ada masalah? Aku nggak apa-apa kok, teman-teman. Kamu yakin gak apa-apa? Cerita aja ke kita, Nada. Anggap kita ini keluargamu juga. Jangan pendam masalahmu sendiri, karena itu juga yang akan membebanimu. Aku nggak ada masalah kok. Nada, apapun masalahnya, aku sama Andrew siap bantu kok. Kami siap jadi tempatmu untuk bercerita. Lagian, apa gunanya sahabat jika saling bersembunyi satu sama lain? Masalahmu juga bukanlah sebuah aib yang harus disembunyikan. Bahkan jika itu terlalu memalukan, cobalah untuk bercerita. Jangan menutup dirimu dari orang lain. Sebenarnya, nada yang kalian lihat selama ini bukanlah nada yang kalian kenal. Aku sebenarnya tidak benar-benar bahagia seperti yang kalian lihat. Tunggu, jadi selama ini kamu gak pernah mengalami kesulitan ekonomi? Entah, aku hanya merasa itu bukanlah alasan yang relevan, yang sesuai dengan kondisimu. Ya, keluargaku tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Ibuku memaksaku untuk selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Waktu yang ada hanya aku habiskan untuk belajar dan belajar. Aku selalu merasa gagal dalam kehidupan ini. Nada, kamu gak perlu merasa seperti itu. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Kamu sudah berusaha melakukan lebih dari yang terbaik. Kamu sudah melampaui batasanmu. Dan sekarang adalah waktumu untuk beristirahat. Ranking, nilai, penghargaan, persetan, semua itu tidak akan ada artinya bila tidak dihidupi. Memang kamu tahu apa yang kulakukan? Gara-gara aku, ibu bercerai. 1 minggu aku mengurung diriku, dan dalam seminggu itu pula aku tidak mendapatkan kabar apapun dari kedua sahabatku. Ibuku nampak tidak memperdulikanku lagi. Ia benar-benar melemparku dari kehidupannya. Pak, kami sudah mencoba berbicara dengan Nada, dan dia juga sudah menceritakan masalahnya pada kami. Memang betul jika Nada punya masalah keluarga. Begini saja, coba kamu ajak dia untuk pergi ke psikolog. Permasalahan seperti ini sudah bukan ranah kita lagi. Saya ada kenalan sih Pak, paman saya. Dia seorang psikolog di rumah sakit terkenal. Saya bisa kontak dia untuk meminta layanannya. Kalau begitu segera kontak ya. Halo Nada, perkenalkan saya Mr. Cohen. Saya psikolog sekaligus pamannya Ocha. Halo, nama saya Nada. Saya sudah mendengar sekilas masalahmu dari Andrew dan Ocha. Saya sudah mengetahui juga apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya ingin memastikan, apakah benar jika kamu mengalami masalah dalam keluarga? Kamu dipaksa untuk menjadi perfect dan tak jarang mendapatkan kekerasan dari ibumu. Dan terakhir, kamu masih menyimpan rasa bersalah atas perceraian orang tuamu. Semua itu benar, Pak. Ibu saya berubah semenjak bercerai dengan ayah. Ia menjadi sosok yang temperamental dan selalu menyalahkan diriku atas perceraiannya. Ia juga melampiaskan amarahnya kepadaku. Ia menuntutku untuk memperbaiki semua ini,
terus belajar dan memaksaku untuk menjadi ranking di sekolah. Saya juga merasa bersalah atas perceraian ibu. Saya tahu, kamu pasti sangat sedih karena perpisahan kedua orang tuamu. Tetapi sebaiknya kamu tidak perlu merasa bersalah. Tentu karena kamu semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Juga jangan selalu merendahkan dirimu. Kamu harus percaya kalau kamu sudah melakukan yang terbaik sebagai anak. Kamu harus bisa mencari solusi atas masalahmu, mengubah gaya hidupmu menjadi lebih baik lagi. Lakukanlah hal yang sesuai dengan hobi, minat, dan bakatmu. Lakukan selama itu membuatmu bisa bahagia, asal jangan sampai itu merugikanmu. Terima kasih Pak untuk sarannya. Kedepannya saya akan mencoba hal baru yang Bapak rekomendasikan. Tetap semangat ya Nada, jangan mudah putus asa. Saya yakin badai pasti akan berlalu. Nada, kok aku lihat kamu datang ke sini murung terus dari tadi. Kamu kenapa? Udah konsultasi kan? Udah kok, aku nggak apa-apa. Aku cuman merenungi apa yang aku dan Mr. Cohen bicarakan tadi. Ya udah kalau gitu, daripada kamu murung terus, mending kita keluar aja. Gimana? Boleh, ajak Andrew sekalian. Aku juga mau ngajak kalian ke teater yang ada di balai kota. Wah, boleh tuh. Oke, aku suruh Andrew langsung ke sana aja ya. Oke, ayo kita berangkat. Kalian lihat deh, bagus ya kesenian di tempat kita ini. Iya, bagus banget. Kalian tahu nggak, itu yang dimainkan wayang apa? Itu wayang kulit. Wayang kulit itu sering banget dipakai untuk pewayangan. Pertunjukan wayang kulit ini biasanya diiringi oleh alunan musik gamelan dan dibuka oleh tarian. Serta sebelum mulai pertunjukan, biasanya disiapkan sesajen untuk leluhur kita. Aku juga pernah dengar kalau wayang ini udah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya kita dan udah populer di luar negeri. Pertunjukan wayang di luar negeri juga sudah beberapa kali dipertunjukkan dalam event-event resmi loh. Makin kagum gak sih kalian sama kebudayaan kita? Tentu, sebagai warga Indonesia, kita pasti bangga dong. Apalagi warisan budaya kita sudah sampai ke luar negeri. Tak terasa sudah 2 tahun aku tinggal di rumah Ocha. Aku sekarang tidak tahu bagaimana kabar ibuku. Ia sudah tak mengurusku lagi. Semua biaya hidupku semua sudah sepenuhnya ditanggung Mr. Marcus. Hingga... Udah, itu ibumu mau ketemu sama kamu. Hah? Bilang aja, aku nggak ada, Cah. Jangan gitu dah, coba kamu keluar dulu. Ibumu bilang dia mau bicara. Ibuku mengajakku untuk pulang. Aku sempat untuk menolaknya, tetapi akhirnya aku memutuskan mengikutinya. Di dalam mobil kami berdua tak saling bicara. Sampai... Nak, ibu minta maaf ya kalau sampai ini ibu terlalu kasar sama kamu. Ibu sering marah-marah dan terkadang tidak memudahkanmu. Ibu sungguh menyesal. Ibu janji mulai saat ini ibu akan menjadi lebih baik lagi buat Nada. Ibu tiba-tiba memelukku. Aku agak terkejut sebenarnya. Tetapi inilah yang aku harapkan sejak lama. Sebuah kasih sayang dari ibu. Itulah kisah hidupku 5 tahun lalu. Kini aku sudah merasa lebih baik dan bahkan punya kehidupan yang lebih bahagia. Bersama suami, anak, dan yang kucintai yang telah kembali. Ibuku.